Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Menikmati barbecue dengan tenang. Episode 551. Tuan, daging panggang ini lezat dan berair, dengan hangus di luar dan empuk di dalamnya. Lezat. Untuk membuat Feng Luan tahu betapa lezatnya daging panggang Lenden Sen, Hong Yue mengatakannya dengan keras. Ekspresi Feng Luan sedikit tidak wajar, tapi aroma barbecue di tangan Hong Yue mendekat, membuatnya agak serakah. Di mana Feng Luan suka makan biskuit terkompresi. Ubah ke perempuan manapun, dalam hal ini, Anda pasti ingin makan barbecue. Kamu bisa memakannya sendiri, aku tidak mau makan daging. Feng Luan berkata dengan ragu. Sambil makan barbecue, Lenden Sen berjalan dan tersenyum. Saya berkata, Nona Feng, apakah Anda mendiskriminasi saya seperti itu? Feng Luan tidak tahan dengan aroma barbecue. Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mengacaukan aku, lebih baik menjauh dari aku. Melihat bahwa Feng Luan tidak terlalu sering bertatap muka, Lenden Sen tidak punya pilihan selain menyerah, menikmati barbecue dengan tenang. Pada malam hari, Hong Yue tinggal di tenda yang didirikan oleh Lenden Sen dan beristirahat dengan tenang. Feng Luan memeluk tangannya dan bersandar di pohon besar. Lenden Sen melangkah maju dan berkata, Nona Feng, Anda bisa beristirahat di tenda bersama Yue, dan saya bisa menonton malam itu. Feng Luan mendengus dingin, tanpa bicara. Aku berkata, bagaimanapun juga, semua orang berkumpul, tidak bisakah kamu menahan begitu banyak kebencian? Kata Lenden Sen tanpa daya. Lebih dari sekadar menyimpan dendam. Aku masih ingin membunuhmu. Feng Luan berkata dengan dingin. Lenden Sen berkata dengan tidak nyaman, saya belum pernah melihat seorang wanita yang membalas dendam seperti Anda. Aku belum pernah melihat pria tak tahu malu sepertimu. Jangan bicara padaku, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Feng Luan memutar kepalanya, merajuk di hatinya. Feng Luan sebenarnya adalah seorang wanita dengan cinta dan kebencian yang jelas. Dia tahu bahwa Lenden Sen berusaha menyelamatkannya. Tapi Lenden Sen melakukan itu pada dirinya sendiri, dan telah menodai dia. Begitu Feng Luan memejamkan matanya, dia bisa memikirkan penghinaan yang dideritanya ketika Lenden Sen membuang Gu hari itu. Bahkan jika dia bisa memaafkan Lenden Sen di dalam hatinya, dia tidak bisa memaafkannya secara mental. Lenden Sen tidak repot-repot mencarinya lagi, dan dia merasa sedikit dirugikan. Feng Luan adalah seorang seniman bela diri di tengah-tengah tahap interogasi, dan kekuatannya lebih kuat darinya. Di depan Feng Luan, Lenden Sen tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara, yang membuatnya sangat tidak senang. Lenden Sen diam-diam memutuskan bahwa dia harus menerobos ke tengah-tengah tahap interogasi sebelumnya. Lenden Sen menemukan ruang terbuka dan menutup matanya untuk bermeditasi. Pada malam hari, bulan terang dan bintang-bintang langka. Di hutan Pulau Misti, malam rendah, embun dingin dalam, dan suara berbagai serangga dan binatang buas ada di sekitar. Pada suatu titik di tengah malam, Lenden Sen tiba-tiba membuka matanya saat berlatih meditasi, dan berkata dengan waspada, sesuatu sepertinya akan datang. Lenden Sen merasakan napas mendekat. Feng Luan, yang berjarak 5 atau 6 meter, juga membuka matanya dari memasuki ding, dengan sedikit kejutan di wajahnya yang cantik, dan dia juga merasakan napas mendekat dengan cepat. Ada suara teriakan tiba-tiba di malam yang gelap, dan Lenden Sen tiba-tiba berdiri, dan buru-buru menyiapkan pisau berdarah. Feng Luan menarik keluar pedang lembut dari pinggangnya, matanya menatap pekat. Momen selanjutnya. Ding ding ding. Jelas itu adalah suara sesuatu yang berjalan dan merangkak, dan frekuensinya sangat tinggi. Tiba-tiba, seekor kelabang besar berwarna merah darah muncul dari semak-semak, setidaknya panjangnya 4 atau 5 meter dan lebarnya lebih dari setengah meter. Sial. Lenden Sen kaget, dia belum pernah melihat kelabang sebesar ini, yang lebih besar dari gajah liar Afrika. Kulit kelabang berwarna darah sehalus kristal darah, memancarkan cahaya merah terang. Lusinan langkah panjang dan tajam bergerak ke atas dan ke bawah, dan gigi rahang yang besar terbuka, dan mereka membuat desis suara seperti ular.
Sama sekali tidak berlebihan, kelabang besar ini berdiri tegak dan benar-benar lebih besar dari gajah. Landon Shen terkejut, apa ini? Ini adalah binatang buas, kelabang kristal merah. Feng Luan tidak bisa membantu tetapi berseru. Tanpa diduga, saya tidak menyangka bahwa masih ada binatang buas di pulau ini. Nama, Ferocious Beast, berasal dari pesona Gunung Kunlun dan merupakan istilah umum untuk beberapa serangga dan binatang beracun yang sangat berbahaya. Karena pesona Gunung Kunlun penuh dengan udara segar, itu juga menciptakan banjir binatang buas. Lipan kristal merah ini bahkan lebih ganas, dan sering melukai orang. Beberapa sekte telah mengangkat serangga beracun besar ini. Mata indah Feng Luan menunjukkan sedikit kecurigaan, dan kelabang kristal merah di depannya begitu besar, mungkin diangkat oleh manusia. Nya. Lipan Cijing berdiri tegak, dan tidak segera bergegas, tetapi tampaknya menatap Landon Shen dan Feng Luan di depannya. Landon Shen memegang pisau berdarah di tangannya, matanya menyipit. Hong Yue juga terbangun karena terkejut, dan ketika dia berjalan dari tenda, dia melihat kelabang besar di luar, wajahnya yang cantik juga pucat karena kaget. Lebih tua, kamu mundur dulu. Feng Luan cemas, menoleh dan berkata. Lipan kristal merah ini dikenal karena kecepatannya, suka makan daging, dan sering makan beberapa binatang, dan tentu saja bisa memakan orang. Feng Luan berteriak begitu keras, kelabang tampaknya berpikir itu adalah provokasi, dan bergegas. Itu benar. Feng Luan membuat keputusan tegas, mengacungkan pedang lembut di tangannya, dan menikam kelabang ke arah kepala. Landon Shen mengepalkan pisau minum darah dengan kedua tangan, dan pada saat yang sama menebas kepala kelabang. Ding-ding. Dentang. Baik pedang lunak dan pisau minum darah menghantam kepala Lipan Cijing dan memicu, tetapi mereka tidak menyebabkan kerusakan pada kelabang raksasa. Mereka hanya mundur beberapa langkah karena dorongan hati. Sialan, ini sangat sulit. Landon Shen terkejut. Pisau berdarah tidak bisa memotongnya. Kepala kelabang ini lebih keras dari baja. Minum. Feng Luan Jiao berteriak, membelah aura pedang, benar-benar mengenai kepala Cijing Centipede. Tubuh besar kelabang itu terjatuh 4 atau 5 meter jauhnya, dan otaknya dipenuhi darah. Layak menjadi master di tengah pertanyaan. Tidak mau kalah, Landon Shen mengangkat energi sejatinya, mengacungkan pisau berdarah, dan menebas Huasan dengan pisau. Pedang yang tajam menebas ke arah kepala kelabang. Dengan ledakan, kepala kelabang terluka lagi, dan kepala serta rahangnya tertutup bersama, dan darah terus mengalir keluar. Nya. Cijing Fei Centipede membuat beberapa suara mendesis tajam, sepertinya marah dengan Landon Shen dan Feng Luan. Kelabang bersinar merah di seluruh, dan bergegas menuju mereka berdua dengan cepat. Paku merah darah di ekor, seperti cambuk kulit, menghantam Landon Shen dan Feng Luan. Kecepatannya terlalu cepat, dan keduanya buru-buru menangkis. Ding ding ding. Paku pedang lembut dan pisau berdarah di kelabang membuat tabrakan sengit, dan Landon Shen dan Feng Luan bergabung untuk melawan kelabang. Landon Shen belum pernah menemukan serangga beracun yang mengerikan ini. Dia bisa merasakan bahwa jika tubuhnya ditusuk oleh kelabang, dia pasti akan diracuni, jadi dia tidak berani melawan kelabang ini. Manusia dan serangga bertarung sebentar, dan Landon Shen dan Feng Luan masih belum menaklukkan kelabang di depan mereka. Alasan utamanya adalah bahwa vitalitas hewan itu terlalu kuat, kekuatan pertahanannya terlalu tinggi, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga tidak mudah untuk ditangani. FORAGING Episode 552 Bulan merah di samping juga sedikit ketakutan ketika dia melihatnya, memegang pisau pendek dengan erat. Dia hanya di awal-awal dan tidak bisa membantu jika dia ingin membantu. Apakah ada kelemahan pada kelabang ini? Landon Shen bertanya pada Feng Luan sambil memblokir serangan kelabang dengan pisau berdarah. Setelah memotong begitu lama, tidak hanya kelabang besar ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, tetapi menjadi lebih dan lebih ganas, yang membuat Landon Shen sedikit ketakutan. Situasinya mendesak, dan Feng Luan tidak bisa mengatasi hawa dingin yang tinggi. Dia menggigit gigi cangkangnya dan berkata, kelabang kristal merah adalah api, takut akan kekuatan internal dingin, dan efeknya akan berlipat ganda dengan menggunakan teknik seperti telapak tangan dingin. Dia mengatakan itu, tapi Feng Luan tidak tahu bagaimana menahan dingin tangannya, dia akan menjadi senior.
Pohon es yang dingin adalah salah satu keterampilan unik mereka di gerbang Rui Kunlun Mountain. Jangan katakan sebelumnya, kamu bisa mendukungku dulu. Teriak Landen Sen, dan segera mundur. Feng Luan memelototi Landen Sen, siapa yang menurut dia berani memesannya. Percayalah padaku, aku punya cara untuk menghadapi binatang buas ini, tambah Landen Sen. Feng Luan mendengus dingin, menggigit gigi peraknya, dan menahan serangan kelabang sendirian, hanya percaya pada Landen Sen sekali. Landen Sen menghemat waktu, tidak beruntung dengan energi sejatinya, dan merentangkan telapak tangan kanannya. Minum. Landen Sen berteriak dengan suara rendah, mendorong telapak tangan kanannya ke depan, dan menyerang gerakan pembunuh terkuat Snow Palm, pisau angin dan pedang beku. Telapak tangan dingin Snow God Palm meledak ke arah kelabang raksasa seperti kilat. Hah! Napas es dan dingin menyapu sekeliling, menyebabkan suhu udara di sekitarnya turun banyak, angin dingin berangkat, dan dedaunan berdesir. Angin palem yang dingin dengan kuat mengenai kelabang kristal merah, membuat ledakan yang keras. Sebelum kelabang kristal merah bisa bereaksi, dia tersingkir beberapa meter jauhnya, mendesis keras bergema. Banyak darah menyembur keluar dari mulut besar. Tampaknya benar, kekuatan telapak tangan dingin sangat berbahaya untuk hal ini. Feng Luan melirik Landen Sen, dengan sedikit kejutan di matanya yang indah. Landen Sen jelas seorang seniman bela diri di tahap awal Wenjing, mengapa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada tahap awal interogasi, tangan Landen Sen sekarang bahkan dapat bertemu dengan ahli interogasi jangka menengah biasa, yang benar-benar luar biasa. Feng Luan tidak berpikir terlalu banyak, memegang pedang lembut, dia memangkas 3 pedang ki berturut-turut ke arah kelabang dengan pukulan keras pada kelabang. Pedang lunak Feng Luan tidak banyak berpengaruh pada kelabang kristal merah bercangkang keras, dan itu hanya bisa dirusak oleh ketajaman energi pedang. Nya. Kelabang menjerit tajam, dan tubuhnya yang besar terlempar ke udara lagi, berputar liar di tanah. Meskipun terluka parah, vitalitas kelabang ini agak mengejutkan. Pedang lembut setipis sayap jangkrik jelas tidak cocok untuk berurusan dengan orang-orang berkulit keras seperti itu. Landen Sen mengambil pisau minum darah dan bergegas, memeras pisau minum darah di kedua tangan, mengangkat energi sejatinya, ditujukan ke dahi kelabang, dan menebas. Bum 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 bum. Setelah beberapa lusin pisau, dia akhirnya membelah kepala kelabang raksasa, dan darah tersebar di seluruh tanah. Setelah beberapa jeritan lemah, Lipan Cijing akhirnya meninggal. Landen Sen akhirnya menghela nafas lega. Feng Luan merasa lega ketika melihat ini, kekuatan Landen Sen pasti mengejutkannya. Landen Sen, apakah kamu tidak terluka? Hong Yue bergegas dan bertanya. Landen Sen menghela nafas dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Hong Yue menggigit giginya dan berkata, tempat ini terlalu aneh, bahkan makhluk yang menakutkan seperti itu. Alis Feng Luan dan Dai runtuh, lipan terbang kristal merah ini seharusnya dinaikkan oleh Wu Xiu. Apa? Bisakah Anda mengangkat hal semacam ini? Landen Sen tertegun. Bulan merah juga terkejut. Lipan terbang kristal merah ini tidak cepat. Lipan terbang kristal merah liar dikenal karena kecepatannya. Yang satu ini tidak secepat yang liar. Itu harus dinaikkan, Feng Luan berkata dengan dingin. Si kelabang terbang crimson liar jauh lebih kuat daripada si kelabang terbang crimson manusia, dan hanya 3 atau 4 seniman bela diri yang dapat membunuh mereka. Tuan, apakah ada orang yang tidak bisa tinggal di pulau berkabut ini? Hong Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagian besar seperti ini, mungkin lebih dari 1 orang. Ekspresi Feng Luan serius. Ekspresi Landen Sen agak jelek. Dia awalnya datang ke Pulau Misti untuk menangkap Wang Tiangu, tapi dia tidak berharap bahaya Pulau Misti melebihi imajinasinya. Landen Sen harus mengakui bahwa Feng Luan memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia, dan bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Feng Luan berkata dengan dingin, tunggu. Skarip kristal centipede ini datang untuk mencari makanan di malam hari dan sekarang mati. Jika benda ini memiliki tuan, tuannya pasti akan menemukannya. Maksudmu orang-orang di pulau ini? Jika mereka sangat kuat, bukankah kita mendapat masalah? Landen Sen mengerutkan kening. Feng Luan berkata dengan ringan, tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak akan jauh. Napasnya tipis di sini, meskipun memiliki sejarah, tidak akan ada master hebat. Tentu saja, jika Anda takut,
cepat bawa Yuir keluar dari sini, dan saya akan menanganinya sendirian. Persis. Tidak, Yuir tidak akan pergi. Hong Yue Jiao berteriak. Landon Shen sedikit tidak bahagia dan berkata, saya hanya bertanya, tetapi saya tidak mengatakan saya takut. Setelah beberapa saat, ketiganya terus beristirahat. Landon Shen dan Feng Luan bermeditasi untuk memulihkan amarah mereka. Malam itu, di arah barat laut Pulau Misti, sekelompok pria berotot berjalan di hutan. Sekilas, ada 2 hingga 300 orang. Pria berotot ini memiliki kulit gelap dan mata kusam, memberi orang perasaan dihipnotis. Tetapi kelompok terlemah dari orang-orang kuat ini semuanya adalah Tuan Bintang 5, dan bahkan ada 2 Tuan Bintang 8 di tahap awal interogasi. Pria yang berjalan di depan adalah Raja Obat Beracun. Raja Obat Tangan Beracun mengenakan jubah hitam, wajahnya kuning dan kurus, alisnya jahat, dan dia tampak sangat celaka. Dan seorang pria paruh baya dengan rambut abu-abu di sampingnya adalah bos baru Feng Yuntang, Wang Tiangu. Tuan Yao Wang, kami sudah dalam perjalanan selama 2 hari. Kami belum mencapai apa yang disebut gerbang misteri surgawi. Wang Tiangu menyipitkan matanya, kesan pertamanya memberi orang perasaan perhitungan. Wang Tiangu telah bermain cukup baik baru-baru ini, dan bahkan ada 2 pengawal dari tahap awal interogasi di sampingnya. Tuan Wang, jangan cemas, pintu rahasia surga ini sangat tertutup, dan itu tidak mudah ditemukan. Selain itu, ada begitu banyak serangga beracun di sini, jika bukan karena teman-temanku yang memimpin jalan di sepanjang jalan, orang-orangmu pasti sudah mati. Raja Obat Tangan Beracun berkata dengan bangga. Beberapa meter di depan Poisonous Hand Medicine King, selusin serangga terbang hitam terbang, ini persis, Gu terbang, di mulutnya. Gu terbang dapat mencium beberapa serangga beracun dan binatang buas untuk menghindari ancaman ini. Sebenarnya, jalan Landon Shen berjalan di sepanjang peta adalah jalan teraman di Pulau Misti. Jika Anda beralih ke jalan lain, akan ada serangga dan binatang beracun di mana-mana. Di Pulau Misti, bahkan master interogasi biasa mungkin tidak dapat mundur secara keseluruhan, kecuali mereka super master dalam tahap interogasi akhir. Maaf, Tuan Yao Wang, saya memang sedikit tidak sabar, kata Wang Tiangu sambil tersenyum. Apa kabarmu? Episode 553. Raja Obat Tangan Beracun berkata, tidak apa-apa, tapi saya ingin tahu satu hal. Tuan Wang, apakah Anda yakin ada banyak sumber seni bela diri di gerbang Tianji? Di mana Anda mendapatkan berita itu? Tuan Yao Wang tidak peduli dari mana saya mendapatkan berita itu, tapi tolong yakinlah, saya tidak akan dipusingkan dengan lelucon semacam ini. Ketika saatnya tiba untuk menemukan sumber seni bela diri, kami akan membagi setengah dari mereka, kata Wang Tiangu sambil tersenyum. Bisa. Raja Obat Beracun Tangan tidak keberatan, tapi jelas ada jejak ketakutan di wajahnya. Wang Tiangu ini tidak memiliki basis kultivasi sama sekali, dan tidak memiliki bakat untuk seni bela diri. Mengapa dia membutuhkan begitu banyak sumber daya seni bela diri? Apa yang membuat Raja Ramuan Beracun menjadi lebih iri adalah bahwa bawahan Wang Tiangu ini tampaknya telah diserang oleh roh jahat. Melihat orang-orang berotot tanpa dewa, mereka tampaknya menjadi robot yang patuh. Raja Obat Tangan Beracun merasa bahwa mungkin Wang Tiangu memberi mereka obat, sehingga meraih pegangan mereka. Kalau tidak, Raja Obat Beracun tidak bisa mencari tahu mengapa sekelompok seniman bela diri elit akan bekerja untuk orang biasa. Ada ratusan seni bela diri di bawah Wang Tiangu, dan yang terlemah berada di pertengahan periode yang adil, yang mengejutkan Raja Obat Beracun Tangan. Dia tidak repot-repot memikirkan masalah. Raja Obat Beracun hanya ingin cepat mendapatkan sumber seni bela diri dari Heavenly Secret Gate. Ada hal penting lainnya. Raja Obat Beracun Tangan tahu bahwa Feng Luan telah tiba di Pulau Misti. Gu Ero Spirit di Feng Luan harus menggunakan kristal roh untuk menekan serangan cacing Gu. Meskipun Raja Obat Beracun Tangan juga berada di tengah-tengah tahap interogasi, dia bukan lawan Feng Luan, dan dia memiliki beberapa gangguan sebelumnya, takut ikan Feng Luan akan mati dan merusak jaringnya. Sekarang Raja Obat Beracun tidak perlu khawatir, karena Wang Tiangu telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membantunya mengandung Feng Luan. Memikirkan wajah indah Feng Luan dan tubuh yang panas, Raja Obat Tangan Beracun itu merasa panas di hatinya.
Dia sangat bersemangat untuk mengendarai tubuh Feng Luan yang sempurna, berlari kencang secara horizontal dan horizontal. Bahkan, Pulau Misti dihuni. Ada tempat suci di tengah pulau, dengan gunung-gunung yang indah dan perairan yang jernih, ada banyak orang yang tinggal di sana. Mungkin ada ribuan orang, yang setara dengan negara kecil. Tapi penduduk di pusat Pulau Misti tidak pernah keluar dari Pulau Misti. Mereka menjalani kehidupan surga. Bahkan di Pulau Misti ini ada sekolah seni bela diri bernama Tianjimen. Dahulu kala, pulau berkabut ini awalnya hanyalah pulau padang pasir yang sangat biasa. Sekitar 1000 tahun yang lalu, seorang ahli tertentu memasuki dunia dan datang ke Pulau Misti. Dia menghabiskan banyak uang untuk membuat sebuah labirin yang disebut formasi dewa yang diberikan kabut fantasi, dan menyimpan sejumlah besar serangga beracun di pinggiran Pulau Misti. Setelah ribuan tahun evolusi, Pulau Misti menjadi seperti sekarang. Kecuali murid-murid Tianjimen yang tahu cara keluar dari Pulau Misti, orang-orang biasa tidak bisa keluar dari Pulau Misti sepanjang hidup mereka. Tianjimen menderita malapetaka besar 22 tahun yang lalu. Setan perempuan menerobos Pulau Misti dan membunuh semua penguasa Tianjimen, termasuk mantan pemilik Tianjimen. Karena Pulau Misti terisolasi dari dunia luar, hampir tidak ada yang tahu beritanya. Wang Tiangu mengetahui berita itu dari saluran tertentu, dan segera memutuskan. Meskipun Wang Tiangu memiliki banyak tuan sekarang, dia tidak berani masuk ke Pulau Misti yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi tanpa izin. Tepat pada waktunya, Wang Tiangu mengetahui berita bahwa Raja Obat Beracun telah muncul di dunia, dan segera menemukannya, dan keduanya bersekongkol untuk mengambil sumber seni bela diri dari gerbang Tianji. Karena penguasa gerbang Tianji sepenuhnya dibunuh oleh iblis perempuan 22 tahun yang lalu, Master Sekte saat ini hanya berada di tahap tengah budidaya, dan ia juga orang cacat. Terus terang, Wang Tiangu dan Raja Obat Tangan Beracun datang ke Pulau Misti untuk mengambil sumber seni bela diri dari gerbang Tianji. Beberapa bulan yang lalu, Wang Tiangu mengembangkan obat yang sangat kuat yang disebut kristal hitam, tetapi obat ini memiliki efek samping yang hebat pada Wuxiu. Tetapi setelah penelitian terus-menerus, Wang Tiangu akhirnya menyingkirkan efek samping dari Black Crystal. Setelah mengambil Black Crystal, Master Bintang 4 biasa dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya menjadi Master Bintang 5, bahkan sebanding dengan seni bela diri di pertengahan abad. Setelah Master Bintang 5 mengambil Black Crystal, kekuatan mereka bahkan bisa mencapai level 6 bintang. Wang Tiangu membawa semua bawahannya kali ini, ada lebih dari 200 master, ditambah Raja Obat Tangan Beracun di tengah-tengah tahap interogasi dan 2 praktisi seni bela diri pada tahap interogasi awal. Baik Landen Sen maupun Feng Luan diwarnai dengan darah banyak kelabang kristal merah, memancarkan bau amis yang tebal. Baunya agak besar, dan Feng Luan dilahirkan untuk mencintai pembersihan, jadi tentu saja dia tidak tahan dengan perasaan ini. Aku akan mandi di sungai di depan. Jika kamu berani mengintip, aku akan membunuhmu. Feng Luan melirik Landen Sen, memperingatkan dengan dingin, sedikit tersipu. Landen Sen berkeringat deras, memikirkan aku seperti itu. Meskipun dia telah menyaksikan Feng Luan sejak lama. Feng Luan menemukan aliran kecil dan mandi kecil. Setelah dia kembali, Landen Sen juga mandi. Mayat kelabang kristal merah mengeluarkan bau busuk, yang menarik banyak serangga beracun untuk makan, dan Landen Sen dan yang lainnya bergerak sedikit menjauh dari daerah ini. Mereka bertiga menutup mata dan beristirahat di hutan sampai subuh keesokan harinya. Feng Luan memiliki tebakan yang bagus, dan akhirnya seseorang datang. Di pagi hari, 3 pria berjalan di hutan, 2 berjubah hijau dan 1 berjubah ungu. Pria muda pertama yang mengenakan jubah ungu adalah Wu Xiu pada tahap awal penyelidikan, dan 2 pria paruh baya berada di akhir periode Zigang. Pemuda berjubah ungu itu bernama Yin Ziping, putra penguasa Tianjimen saat ini. Kelabang kristal merah yang diangkat oleh Tuan Tianjimen pergi mencari makanan tetapi tidak kembali, dan mengirim Yin Ziping dan 2 murid untuk mencarinya. Melihat ketiga orang berjalan di hutan, Landen Sen Feng Luan dan Hong Yue segera berdiri, menunjukkan ekspresi waspada. Hah? Tuan muda, ada seseorang di depan. Seorang Wu setengah baya menunjuk Landen Sen dan berkata. Seseorang masuk ke Pulau Misti lagi. Pemuda berjubah ungu juga menunjukkan sedikit kejutan, dan berjalan cepat menuju Landen Sen. Siapa kamu?
Feng Luan mengangkat alisnya dan bertanya. Yin Ziping merasa bahwa dia adalah seorang seniman bela diri di usia muda, dan dia juga seorang tuan muda. Dia menatap Feng Luan beberapa kali dengan mata sombong, wajahnya penuh kejutan, dan dia mengangguk, "Hei, aku tidak berharap bertemu wanita cantik di sini, tidak buruk." Landen Sen menyipitkan matanya, dan ketiga lelaki yang muncul di depannya tidak membawa ransel, dan pakaian mereka relatif rapi dan bersih. Mereka jelas tinggal di pulau itu. Selain itu, ketiga orang ini ternyata adalah Wu Xiu, dan pria berjubah ungu itu masih dalam tahap awal penyelidikan. Hong Yue sedikit jijik dengan tatapan yang tak terkendali dari pemuda berjubah ungu, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Yin Ziping menoleh untuk menatap Hong Yue dengan mata serakah. Dia adalah kecantikan lain yang menakjubkan. Feng Luan dan Hong Yue memiliki penampilan dan figur yang sempurna. Semakin dia memandang mereka, semakin dia menyukainya. Dia tertawa dan berkata, "Dua wanita cantik, namaku Yin Ziping. Aku belum bertanya pada dua wanita cantik itu siapa namamu." Satu pertanyaan terakhir. Episode 554. Satu pertanyaan terakhir, siapa kamu? Wajah cantik Feng Luan menunjukkan sedikit ketidaksabaran, dan tangan kanannya sudah ditekan pada pedang lembut di pinggangnya. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata, "Tidak perlu bertanya lagi, orang-orang ini jelas orang-orang di pulau itu, biarkan saja mereka yang memimpin." Yin Ziping melirik Landen Sen, dengan jejak kalender lunar di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, tahukah kamu siapa saya? Berani berbicara dengan saya dengan nada ini. Siapa kamu? Apa artinya bagiku? Tidakkah kamu mendengar wanita saya bertanya padamu?" Landen Sen melihat bahwa pihak lain menatap Hong Yue dengan mata jahat, wajahnya sedikit suram. Yin Ziping menyeringai dengan mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, "Nak, biarkan aku memberitahumu, Pulau Misti ini adalah situs gerbang misteri surgawi kita. Bagaimana kamu bisa membiarkanmu menjadi sombong? Dua wanita cantik di sebelahmu, biarkan aku patuh." Setelah itu, Yin Ziping tidak bisa menunggu, berbalik dan berkata kepada dua Wu Xiu di sekelilingnya, "Bunuh pria ini, bawa pergi dua wanita cantik itu, ingatlah untuk tidak melukai mereka." Dua setengah baya di Qingpao berjalan maju, melihat Feng Luan dan Hong Yue, mata mereka juga sedikit terkejut. Para wanita di Pulau Misti semuanya bengkok, dan mereka tidak pernah begitu cantik. Tetapi para wanita yang disukai tuan muda, mereka tidak diberkati untuk menerima. Untuk mengekspresikan hatinya yang tulus kepada Yin Ziping, seorang pria paruh baya melangkah maju ke Landen Sen, jejak kekejaman melintas di matanya, dan menepuk Landen Sen di dadanya. "Dari tahap akhir belaka, berani Anda untuk menjadi lancang di depan diri sendiri." Melihat bahwa pihak lain masih ingin bunuh diri, Landen Sen sangat marah, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan lagi, dan mengambil keuntungan dari situasi untuk menembakkan telapak tangan ke pinggan salju. Ledakan. Landen Sensu memukul dada pria itu dengan telapak tangan yang kuat seperti kilat, membuat suara berat teredam. Pria berjubah hijau itu berteriak, menyemburkan darah dengan liar, tubuhnya terbang jauh dan jatuh ke tanah sampai mati. Yin Ziping terkejut, dia pikir Landen Sen adalah orang biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa Landen Sen akan membunuh orang Qingpao pada akhir periode dengan telapak tangan yang santai. Laki-laki berjubah hijau itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di samping, tidak berani bertindak gegabah. Yin Ziping juga merasa sedikit berbulu di hatinya, dan mampu membunuhnya dengan satu telapak tangan ke tahap akhir menunjukkan bahwa anak laki-laki di depannya setidaknya seorang master di awal tahap pertanyaan. Melihat Landen Sen dan Feng Luan berjalan bersama, dan percakapan mereka terasa sulit, Yin Ziping juga langsung bereaksi, Feng Luan ini sangat mungkin menjadi ahli dalam pertanyaan. Yin Ziping panik, dan segera mengurangi kesembronoan di wajahnya, dan menggenggam tinjunya pada tiga Landen Sen Feng Luan dan Hong Yue, "Maaf, saya hanya salah paham. Saya tersinggung. Tolong jangan melepasnya." Melihat bahwa ketiga Landen Sen dan yang lainnya tidak bermaksud menyambutnya, Yin Ziping merasa sedikit tidak bahagia. Agar tidak kehilangan muka, nada Yin Ziping sedikit tidak puas, dan dia berteriak, "Apa tujuan dari tiga pelanggaran di Pulau Misti saya? Dapatkah Anda menjelaskan satu atau dua?" Sebelum Landen Sen mendengar apa yang dikatakan Yin Ziping tentang gerbang rahasia,
dia sedikit penasaran, dan dia berkata dengan wajah muram, di mana gerbang rahasia yang Anda sebutkan sebelumnya. Yang terbaik adalah memberi tahu saya dengan jujur, jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Ekspresi Yin Ziping berubah. Dia lahir di Pulau Misti sejak dia masih kecil. Sebagai seorang pemuda dari gerbang misteri surgawi, dia dimanja. Selain berhati-hati ketika berbicara di depan beberapa senior, dia selalu egois, melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya merasakan mata dingin Landen Sen dan Feng Luan, Yin Ziping merasa bahwa dia mungkin berbahaya jika dia tidak menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak yakin, dan berkata dengan dingin, teman ini, semua orang adalah Wu Xiu, dan aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Mari kita bicarakan. Landen Sen terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang baik, dan langsung berteriak, jangan bicara omong kosong, di mana gerbang rahasia. Apakah ada banyak seni bela diri di Pulau Misti? Tianjimen kami adalah sekte Wuxiu skala besar. Pulau Misti adalah situs Tianjimen saya. Secara alami hanya ada Wuxiu kami dari Tianjimen, Yin Ziping langsung berkata. Wuxiu School. Wajah Feng Luan menunjukkan warna yang aneh. Melihat ekspresi terkejut dari Landen Sen dan Feng Luan, Yin Ziping segera menunjukkan sedikit kesombongan di wajahnya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ya, saya adalah putra ketua sekte, Yin Ziping. Landen Sen sedikit mengernyit, aku peduli tentang anak siapa kamu, bukankah kamu hanya mengatakan kamu ingin membunuhku? Yin Ziping terkejut. Dia mendengar bahwa Wu Xiu dari pesona Gunung Kunlun akan membunuhnya jika dia tidak setuju dengannya. Dia buru-buru berkata, kami memiliki banyak murid di sekte misteri surgawi. Ada banyak tuan, dan ada 7 atau 8 tuan di dunia. Mari kita berbohong pada hantu itu. Wajah cantik Feng Luan menunjukkan penghinaan. Ada 7 atau 8 tuan di dunia transformasi, dan mereka tidak percaya Feng Luan mati. Jika gerbang Tianji sangat kuat, mengapa repot-repot bersembunyi di pulau ini di mana burung tidak buang kotoran? Terlebih lagi, ketika Yin Ziping muncul di atas panggung, dia sangat kuat sehingga dia memiliki rasa superioritas yang begitu kuat pada tahap awal penyelidikannya, dan bahwa rasa superioritas tampaknya tidak dipura-pura. Landen Sen memikirkan Wang Tiang mulai di pulau berkabut ini, yang mungkin ada hubungannya dengan Tianjimen. Pikiran Feng Luan mirip dengan yang dimiliki Landen Sen, dan dia juga berpikir bahwa Raja Obat Beracun yang datang ke Pulau Misti mungkin juga terhubung dengan Tianjimen. Bagaimana Anda menemukan kami? Landen Sen bertanya tiba-tiba. Yin Ziping tertegun sejenak, aku tidak mencarimu. Lalu mengapa datang ke sini? Landen Sen bertanya lagi. Melihat aura suram Landen Sen, Yin Ziping tidak punya pilihan selain mengatakan, lalu apa? Serangga beracun yang diangkat oleh penjaga pintu kami pergi mencari makanan semalam dan mengirim kami untuk mencarinya. Jangan mencarinya, ini kelabang besar, kita sudah membunuhnya. Landen Sen mencibir. Apa katamu? Yin Ziping terkejut. Cijing Centipede adalah kutu bayi yang dibesarkan ayahnya selama beberapa dekade, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Bagaimana dia bisa terbunuh jika dia terbunuh? Melihat wajah ketidakpercayaan Yin Ziping, Hong Yue menunjuk ke hutan di belakang dan mencibir, mayat serangga besar ada di sana. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihat. Wajah Yin Ziping suram dan tidak menentu, dan dia mengikuti lelaki berjubah hijau itu ke hutan di belakang, dan dia melihat mayat Cipal Centipede. Sekelompok serangga beracun sedang memakan mayat Cipal Centipede, dan bau busuk berhembus di wajahnya. Yin Ziping dan pria di Qingpao tidak bisa menahan nafas, dan Lipan Cijing sudah mati. Serangga beracun ini sangat ganas, bahkan para empu di tahap tengah interogasi belum tentu merupakan lawan dari kelabang ini, mungkinkah dikatakan? Yin Ziping menelan dan memandang Landen Sen dan Feng Luan dengan mata ngeri. Kelabang sudah mati, ayahnya pasti akan geram, tapi ini bukan itu intinya, Yin Ziping sedang memikirkan bagaimana cara keluar dari tubuhnya. Sialan sial. Yin Ziping diam-diam memfitnah dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia bertemu dengan orang-orang berbahaya ini. Feng Luan berkata dengan dingin kepada Yin Ziping, kamu, bawa aku ke gerbang Tianji.